Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Damai dan sukacita dari Tuhan kiranya menyertai ibu bapak dan saudara sekeluarga. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-6 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kasih, satu kata yang indah, gampang diucapkan, susah dilakukan. Apalagi kasih, seperti yang dituntut oleh Tuhan Yesus dalam nats firman Tuhan pada hari ini, sangat indah, sangat ideal, sangat baik, tetapi melakukannya tidaklah gampang. Namun demikian, bukan mustahil, bukan tidak mungkin melakukan seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, di awal pandemi virus corona ini, dalam suatu khotbah saya pernah membagikan satu kisah inspiratif seorang dokter yang melayani pasien COVID-19. Dokter tersebut bernama Handoko Gunawan, yang sudah berusia 80 tahun, tetapi aktif melayani para pasien COVID-19 di sebuah rumah sakit hingga jam 3 pagi. Sekalipun keluarga dan anak-anaknya menyarankan supaya dia di rumah saja, beristirahat saja, tetapi dia menolak saran keluarga tersebut. Dokter berhati mulia ini bahkan mau mempertaruhkan nyawanya demi menolong para pasien COVID-19. Sungguh mulia. Mungkin saudara masih mengingat tragedi susur Sungai Sempor di Sleman. Itu terjadi di bulan April tahun ini, ketika anak-anak SMP Negeri 1 Turi melakukan kegiatan pramuka menyusuri Sungai Sempor. Puluhan siswa-siswi kehilangan nyawa. Banyak orang bersedih, orang tua menangis, masyarakat menangis. Namun di balik duka mendalam itu, ada secercah sinar bagai pelangi yang muncul setelah hujan lebat, yaitu kasih dan jiwa ksatria yang ditunjukkan oleh Mbah Diro
bersama-sama dengan masyarakat lainnya, yakni menyelamatkan para siswa-siswi dari amukan alam yang mengancam kehidupan mereka. Mbah Diro sudah berumur 70 tahun. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa ada anak-anak yang hanyut terbawa sungai, dia tidak mau duduk diam tenang. Ketika dia mendengar jeritan anak-anak yang dihanyutkan oleh sungai yang deras itu, tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan keselamatannya, dia berangkat dari rumahnya, dia berlari, dia melompat, dan dia terjun ke sungai yang dalam untuk memungut, mengangkat dan menggendong anak-anak itu satu persatu dan membawanya ke tempat yang aman. Mbah Diro berkata, "Kaki saya terluka saat menyelamatkan 6 anak. Saat itu saya menolong mereka. Tetapi ada 1 orang anak yang selalu menangis. Saya menggendong dia. Karena air deras saya terpeleset. Kaki saya kena batu dan terjepit. Saya angkat kaki saya sekuatnya, ternyata darah keluar. Tidak mikir sakit atau tidak. Karena saat itu masih banyak anak yang hanyut." Mbah Diro tidak memikirkan rasa sakit yang dirasakannya. Darah yang mengalir dari kakinya, yang bercucuran dari kakinya, dia tidak pikirkan itu. Karena dia mengetahui masih banyak anak-anak yang perlu diselamatkan. Sehingga dia seperti berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan anak-anak itu satu persatu. Tentunya bukan hanya Mbah Diro, tetapi masyarakat lain juga yang berhati mulia. Sikap mulia seperti ini adalah sebagaikan pelangi yang memberikan secercah harapan di tengah dunia yang syarat dengan materialisme, individualisme, egoisme, dan pementingan diri sendiri. Mereka menampilkan nilai dan kualitas terbaik dan terindah yang ada dalam diri manusia ciptaan Allah yang sesungguhnya diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, imago Dei. Sesungguhnya di lubuk hati kita yang terdalam ada niat, ada dorongan, ada keinginan untuk berbuat baik kepada semua orang, menunjukkan cinta kasih kepada semua orang, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita sesungguhnya adalah kasih. Mbah Diro melakukan tindakan mulia tanpa mengharapkan upah, pujian, penghormatan, kehormatan, penghargaan, atau medali. Dia hanya mengikuti naluri kemanusiaannya dan membiarkan kebaikan dan cinta kasih itu mengalir dari hatinya yang terdalam dan terrealisasi dalam tangannya, dengan kakinya, dengan wajahnya yang mampu mengangkat anak-anak yang hidupnya tengah terancam sungai deras. Dr. Handoko tidak takut dengan keselamatannya. Yang penting bagi dia dapat menolong sebanyak mungkin pasien COVID-19. Mbah Diro tidak memikirkan rasa sakit, sekalipun darah bercucuran dari kakinya yang terluka. Orang-orang yang berhati mulia seperti ini memiliki motivasi, kesamaan motivasi untuk melakukan kebaikan, yaitu cinta kasih yang keluar dari hati yang terdalam, yang bekerja, bertindak tanpa harus diminta dan diperintah. Itulah kasih yang tanpa syarat.
Cinta kasih seperti inilah yang Yesus inginkan ada di dalam diri setiap pengikutnya. Bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih yang mengharapkan balas jasa. Bukan kasih yang hitung-hitungan dan kasih balas budi. Melainkan unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang ditunjukkan kepada setiap orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang status sosial ekonomi, tanpa memandang apakah dia orang baik atau bukan orang baik. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Seperti Aku mengasihi kamu, demikianlah juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ukuran seseorang itu bisa disebutkan sebagai pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus adalah sejauh mana dia taat dan setia terhadap perintah ini, yaitu perintah untuk mengasihi. Bukan tergantung kepada seberapa hebat dia, seberapa terkenal dia, seberapa banyak titel yang dia dapatkan, seberapa banyak harta yang dikumpulkan. Bukan, tetapi sejauh mana dia dapat mengasihi sesama dengan kasih agape, kasih yang tanpa batas. Inilah salah satu pengajaran Yesus terpenting kepada murid-muridnya sebelum dia dipermuliakan dalam salib di Golgota. Pengajaran ini harus diwariskan dari generasi ke generasi dan harus mewarnai misi dan perjalanan sejarah gereja di dunia ini sepanjang masa. Yesus menyebutkan ini sebagai perintah baru. Memang pengajaran tentang kasih sudah ada sejak lama. Di perjanjian lama, dalam 10 titah, sesungguhnya berisikan cinta kasih, hukum kasih. Tetapi Yesuslah satu-satunya yang benar-benar menunjukkan kasih seperti yang diajarkannya ini. Yesus mengajarkannya bukan sekedar teori, khotbah atau perkataan, tetapi segenap keberadaan, eksistensi Yesus, hidup dan pelayanannya merupakan penampakan dari kasih agape ini. Saudaraku, segenap cara dan jalan yang ditempuh oleh Yesus nyata menunjukkan kasih itu kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang atau status orang yang menjadi alamat kasih Yesus itu. Dia mengasihi manusia apa adanya, bukan ada apanya. Dia menunjukkan kasih itu bukan hanya dengan kata-kata atau janji, tetapi dengan pengorbanan yang nyata. Dia rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia rela dipukuli, dicerca, dihina, hingga dia disalibkan dan mati tersalib di Golgota. Di didolok adui, silang ni Tuhani, sak mudar, sap iludoi. Yesus mate di si, asa malum di baen, sude akka godok rohai. Nama baor siani, mudar ni Tuhani, na payasonaung. Tung nabernit di tahun Tuhan Yesus di si, paluahon hita sudi. Demi keselamatan kita yang menderita, demi keselamatan kita
Yesus menderita. Demi penghapusan dosa kita, darahnya tercurah. Demi hidup yang kekal, yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita, dia mati. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih agape yang ditunjukkan Kristus. Praksis kasih agape, kasih yang tanpa batas yang Yesus ajarkan, nyata dalam segala hidup hingga kematian Kristus. Yesus mengajarkan kepada para murid supaya mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Namun dalam kenyataan hidup di dunia ini, termasuk juga dalam perjalanan gereja, apa yang Tuhan Yesus ajarkan sangat jauh dari kenyataan. Kebencian, kedengkian, iri hati, permusuhan, kompetisi yang tidak sehat sering terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah gereja. Dan cenderung kasih yang ditunjukkan adalah kasih yang duniawi. Holong mangalap holong, molo holong roham tuau, holong marohakku tuho. Molo dibaiko na denggat tuau, hubam mana denggat tuho. Di semua budaya, di semua tempat, tanpa Kristus juga orang melakukan yang seperti itu. Itu mungkin karena keberdosaan, kelemahan dan ketidaktaatan umat kepada perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Padahal Yesus menginginkan dan memerintahkan bahwa setiap pengikutnya melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus memberikan perintah kepada kita supaya kita menunjukkan dan membuktikan bahwa kita hidup di dalam Dia. Hanya satu cara menunjukkan itu, yakni hidup saling mengasihi. Bukan dengan kasih yang biasa ditunjukkan oleh manusia di dunia ini, melainkan seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Kasih yang rela berkorban, unconditional love. Termasuk juga mengasihi orang yang membenci kita, orang yang menghina kita, orang yang merendahkan kita, orang yang tidak menghargai kita, bahkan yang tidak menginginkan kebahagiaan kita. Ini memang sulit, tetapi bukan mustahil, karena ini adalah perintah Yesus. Dan sekali Yesus memberikan perintah, Dia sudah memastikan bahwa Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, dan juga jalan untuk mewujudkan perintah itu jika kita mau setia dan taat kepadanya. Dan ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini, kita akan merasakan kekuatan dan kuasa yang datang dari Tuhan. Sehingga apapun tantangan, apapun hambatan, apapun kesulitan, kita dapat melaluinya. Karena Yesus berjanji, Dia menyertai kita. Tuhan tidak mungkin memberikan perintah untuk kita lakukan jika Dia tidak memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk melakukan itu. Saudaraku yang terkasih, di tengah pandemi virus corona saat ini, salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia di seluruh dunia adalah kasih. Cinta kasih, empati, simpati, solidaritas, kemauan dan kemampuan untuk menerima orang apa adanya. Saudaraku memiliki itu. Saya memiliki itu. Kita semua memiliki kasih cinta yang bisa kita sebarkan, yang akan mewarnai dunia ini, yang akan menjadi pelangi, yang memberikan secercah harapan setelah hujan lebat menghantam dunia ini. Jika kita mau, jika kita setia kepada perintah Yesus, saat ini juga di tengah pandemi itu, kita memiliki posisi yang strategis
untuk menunjukkan kasih seperti yang diharapkan oleh Yesus. Setiap orang membutuhkan kasih yang tulus. Setiap orang menantikan cinta kasih yang tulus. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku dapat memberikan itu karena saudara memiliki hati yang mulia. Karena itu kita umat Kristen, saudara yang mendengarkan khotbah ini memiliki peran strategis, mulia dan menentukan ketahanan masyarakat untuk survive, bertahan hidup di tengah masa pandemi yang mengancam kehidupan ini. Karena itu marilah serahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan pakai sebagai saluran berkat, saluran cinta kasih, saluran damai sejahtera kepada sebanyak mungkin orang dimanapun kita berada. Seperti doa dari Fransiskus dari Asisi, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Tuhan, jadikan aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, memberi daripada menerima, mengampuni daripada diampuni. Itulah cinta kasih, agape, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang saya yakin dan percaya, saudara akan lakukan, saya akan lakukan, kita bersama akan lakukan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Perintah baru supaya kami saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kami. Kasih agape. Kami tidak dapat melakukannya dari diri kami sendiri. Padahal di tengah pandemi virus corona ini, sungguh banyak lautan manusia menanti cinta kasih seperti ini. Tuhan, pakailah kami. Pakailah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini sebagai saluran berkat Tuhan, saluran cinta kasih Tuhan, dan saluran damai sejahtera Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam Kristus Yesus. Amin.